Mau tak mau pujian itu membuat Farida senang. Tapi sekaligus ia juga sadar pujian itu menandakan bahwa Irawan juga memperhatikan dan mempelajari dirinya. Tiba-tiba terpikir, apakah mereka kini mulai saling mempelajari? Saya cuma kebetulan saja melihatnya, Pak, katanya merendah. Tapi saya kira pasti bukan cuma karena itu ya. Tentu saja pohon itu tampak sangat janggal dibanding lainnya. Tapi untuk orang yang tak peduli, hal itu pasti takkan menarik perhatiannya. Apalagi sampai menanyakan. Dan Anda tidak memperhatikan? Tanya Farida sambil menyayangkan bahwa ia tidak bisa melihat muka Irawan saat bertanya itu. Memang ada untung ruginya berbincang-bincang dengan cara demikian. Ruginya adalah tak bisa melihat pada saat ingin melihat raut muka. Sudah saya katakan, saya tidak suka tanaman, jadi kurang peduli. Mungkin juga saya melihat, tapi masa bodoh saja. Mau hidup syukur, mau mati juga terserah. Padahal setahu saya pohon itu termasuk gampang, Pak. Apalagi kalau tanahnya subur dan kena matahari seperti tempat Anda itu. Ya, itu juga pertimbangan saya waktu menanam dulu. Tapi, oh, jadi Anda yang menanamnya? Saya kira, kata Farida setelah Irawan tak meneruskan perkataannya. Tapi ia pun menghentikan ucapannya karena khawatir menyinggung yang peka. Maksud Anda, istri saya? Memang bukan, tapi coba kalau dia yang menanam mungkin gak begitu. Mungkin karena saya gak suka tanaman, maka tanaman pun gak suka sama saya. Hahaha. Tawa itu kedengarannya kering. Farida sama sekali tak ingin tertawa juga. Itu gurau yang mengada-ada. Saya kira kalau bukan tanamannya yang sakit, tentu tanahnya. Entah ada apa di dalamnya. Hahaha. Lagi-lagi Irawan tertawa. Farida memonyongkan mulutnya, suatu kebiasaan kalau ia tidak menyukai pembicaraan lewat telepon. Kata Tommy, mendengar pembicaraan Irawan itu, ia akan semakin pasti bahwa kalau saja Tommy mendengar pembicaraan Irawan itu, ia akan semakin pasti bahwa Irawan memang sakit. Itulah yang dimaksud sebagai humoris oleh Bu Nur. Rasanya tidak lucu, suatu keuntungan bahwa ia tidak perlu ikut tertawa demi sopan santun. Ah, itu masalah sepele tentunya bukan? Irawan melanjutkan. Kok kita jadi membicarakan soal gituan ya? Bukan maksud saya membicarakan segala pepohonan. Anda yang memulai kan? Farida mengingatkan. Ya, tentu saja. Tapi itu cuma untuk menunjukkan bahwa ibu orang yang cermat. Karena itu, sebagai orang yang cermat, ibu tentu merasakan perubahan sikap saya sewaktu ibu menyinggung istri saya. Oh iya, saya sudah khawatir Anda tersinggung. Sebetulnya tidak. Saya cuma jengkel akan masa lalu. Ibu tentu sudah tahu akan kisah saya, bukan? Itu dari Bu Nur Laila. Betul, Pak. Irawan tertawa lagi. Sudah saya duga sejak saya bertanya-tanya perihal istri saya. Kepada para tetangga, dia pun rajin menanyakan kabar istri saya itu. Saya ceritakan semua kepadanya supaya saya bebas dari keingintahuan tetangga yang lain. Biarlah dia yang jadi juru bicara saya. Ternyata benar, saya tak usah capek-capek lagi menjelaskan segala sesuatu. Mereka sudah tahu setelah saya memberitahu Bu Nur. Saya cukup ngomong satu kali. Kali ini Farida tertawa. Tapi informasi itu ada gunanya, Pak. Kita jadi tahu bagaimana harus bersikap.
Saya mengerti, manusia yang normal memang selalu ingin tahu, dan tentu wajar juga kalau orang mengira-ngira orang macam apa saya ini hingga ditinggal minggat. Farida tak menyahut, ia tentu tak bisa mengatakan apa yang jadi pikirannya dan jadi perkiraannya sendiri tentang laki-laki itu. Tapi saya berusaha untuk tidak peduli, kata Irawan lagi. Ya, lebih baik begitu. Tapi kadang-kadang susah juga ya, Bu. Saya selalu merasa dibicarakan orang. Kalau saya lewat, orang berbisik, "Nah, itu dia lelaki. Nah, itu dia lelaki yang ditinggal kabur istrinya." Mereka memandang saya dengan iba tapi juga was-was. Orang macam apa saya ini? Saya kesal dan marah, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sudah nasib barangkali. Farida merasa kasihan. Saya kira lama-lama juga orang melupakan, Pak. Itu biasa. Anda harus sabar. Oh iya, Ibu benar. Tapi kalau saya boleh tanya, apakah Anda tidak pernah berpikir untuk pindah meninggalkan lingkungan ini supaya bisa terhindar dari gangguan? Wah, saya tidak ingin pindah. Saya sudah terbiasa dengan semuanya di sini. Saya sudah kenal semuanya dan saya menyukai kenangan. Pindah ke tempat baru berarti harus menyesuaikan diri lagi. Apalagi di tempat manapun kenangan itu tetap ada. Pengalaman masa lalu itu melekat pada kita kan? Ya betul, Pak, sahut Farida sambil berpikir bahwa dia pun begitu. Dimanapun dia berada, dia tak akan melupakan Gunawan. Juga di sini, dia memang tak ingin melupakan. Cuma kenangan itu begitu manis dan indah, hingga jadi menyedihkan. Sesuatu yang berlawanan daripada pengalaman Irawan. Mereka senasib walaupun tak sama. Jangan-jangan pembicaraan saya ini membosankan, Bu. Saya mengganggu saja. Maafkan ya. Oh, sama sekali tidak, Pak. Nanti kalau membosankan, saya bilang terus terang. Oh iya, betul ya, senang sekali. Saya tak punya teman bicara selama ini, Bu. Apalagi seseorang yang bisa diajak bicara seperti Ibu. Tapi tolong ingatkan saya kalau saya berlebihan. Bagaimanapun, saya tak ingin mengganggu kelancaran kerja Ibu. Saya sangat ingin buku Ibu yang baru segera muncul supaya saya bisa menikmatinya. Farida jadi terharu. Dia belum pernah berkenalan dengan seseorang seperti Irawan, bahwa ada orang yang membutuhkannya sebagai teman bicara merupakan pengalaman yang pertama kali. Apalagi bila orang itu pun ingin mendorongnya berkarir. Terima kasih atas dorongan Anda itu, Pak. Boleh saya bicara lagi? Boleh. Apa pendapat Ibu tentang kesetiaan? Benarkah kesetiaan itu ada atau cuma kemunafikan semata? Wah, dia mengajak diskusi, pikir Farida. Terasa pembicaraan akan lama, tapi dia juga ingin tahu apa pendapat Irawan tentang hal yang ditanyakannya itu. Saya percaya kesetiaan itu ada, Pak, katanya dengan penuh keyakinan. Oh ya? Ibu memang tipe wanita setia. Nada suaranya mengandung kekaguman hingga Farida keheranan. Bagaimana Anda bisa tahu? Ia bertanya. Saya bisa memperkirakan, sahut Irawan bernada pasti. Caranya? Desak Farida penasaran. Rahasia dong. Anda tentu cuma memuji saja. Saya pikir orang tak mungkin bisa memperkirakan soal itu hanya dari perkenalan sepintas lalu. Kesetiaan itu perlu dibuktikan sepanjang waktu yang lama, selama hidup. Ibu betul, tapi saya kira kesetiaan itu juga membutuhkan kepercayaan, bukan? Asal jangan percaya secara membuta. Benar, Bu, bila percaya buta gampang dikibuli. Farida tak ingin mendiskusikan lagi soal itu. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Pak,
Boleh saya tanya tentang istri Anda? Bekas istri. Iya, bekas istri. Boleh saja. Ibu mau tanya apa? Apakah dia tak pernah memberi kabar lagi belakangan ini, Pak? Tidak, tapi buat apa? Suratnya sudah cukup memberi kabar. Buat saya dia sudah mati. Dia sudah saya anggap mati. Anda marah sekali kepadanya? Sekarang sih tidak, saya sudah bebas. Tidak ada emosi lagi bila suatu waktu bertemu. Buat apa ketemu? Dia sudah mati, Bu. Suara Irawan kedengaran bergetar. Farida menjadi ngeri dan menyesal telah bertanya seperti itu. Padahal semula ia berpikir tak ada masalah lagi. Pembicaraan soal itu setelah Irawan lebih dulu menyinggung soal istrinya. Maaf, Pak. Masih peka rupanya. Begitulah, Bu, lama-lama juga tidak lagi. Percakapan berakhir, meninggalkan kesan untuk Farida. Terasa berat, lalu teringat pada apa yang akan dikerjakannya tadi sebelum menerima telepon. Suara hati mengatakan agar ia tidak usah meneruskan niatnya itu. Lebih baik membaca saja. Tapi kata-kata Tommy terasa menggoda. Siapa tahu ada rahasianya. Ada petunjuknya, Ma. Walaupun langkahnya berat, ia kembali ke kamar yang tadi. Ragu-ragu ia memandangi tas kerja Gunawan. Buat apa mengorek-ngorek? Bila Gunawan memang mempunyai rahasia atau menyimpan sesuatu yang tak diketahui orang lain, sudah tentu ia tak akan menyimpannya di situ. Mungkin juga sudah dimusnahkannya jauh-jauh hari tanpa meninggalkan bekas apa-apa. Tapi kematian Gunawan terjadi agak mendadak, serangan jantung. Karena itu tak mungkin ia bisa mempunyai waktu cukup untuk melakukan persiapan. Tas sudah terbuka. Ia melihat kertas-kertas, buku-buku, map-map, semua bertumpuk padat. Semua itu tidak menarik minatnya. Bukan itu yang harus dikoreknya. Ia mengarahkan perhatiannya ke bagian tutup tas sebelah dalam yang memiliki kantong-kantong kecil bertutup resleting. Di bagian-bagian tertutup, orang biasanya menyimpan barang-barang yang sifatnya lebih pribadi. Di salah satu kantong ditemuinya segepok kartu nama. Pasti bukan yang semacam itu, jadi dimasukkannya kembali tanpa meneliti satu persatu. Lalu ia membuka resleting kantong yang lain yang ukurannya lebih besar. Di sana ada surat-surat. Agak gemetar tangannya ketika mencabut semua barang itu dari tempatnya. Satu-satu amplop ia teliti dan keluarkan isinya. Satu-satu ia sisihkan. Ada juga yang berharga. Sebuah surat perjanjian utang yang bermeterai dan ditandatangani oleh seseorang yang cukup dikenalnya. Seorang teman baik. Mereka sekeluarga. Teman itu mengaku berutang pada Gunawan sebesar 1 juta rupiah. Tapi teman itu belakangan ini menjauh dan menghindar tanpa sebab yang jelas. Mungkin inilah sebabnya. Lalu nafasnya serasa berhenti. Sebuah foto ukuran kartu pos sudah ada di tangannya tanpa amplop. Di situ wajah seorang perempuan memandang kepadanya. Senyumnya ceria sekali, tapi matanya hidup dan berbinar-binar, manis dan ayu. Jantung Farida mulai berdebar lebih kencang. Begitu saja dijatuhkannya segepok amplop yang masih dipegangnya di bawah foto itu. Semua bertebaran di lantai tanpa dipedulikannya. Dia hanya tinggal memegang foto itu saja. Kesanalah perhatiannya tertuju, segenap perhatiannya. Ia perlu berpikir, perlu merenungkan semua, kembali sedikit ke masa lalu. Untuk itu ia memerlukan posisi tubuh yang lebih enak, dan di sana ada kursi malas.
Ia duduk setengah bersandar, lalu ditatapnya lagi foto itu. Semakin lama wajah di situ tidak lagi semata-mata menampilkan wajah perempuan yang dicemaskan sebagai saingan, tapi seseorang yang dikenalnya. Padahal ketika pertama melihatnya, kesan yang timbul adalah itu gambar bintang film. Semakin lama dia semakin yakin itu adalah Ines Dahliana, sekretaris pribadi suaminya. Tapi kenapa Ines memberi foto segala? Apalagi foto seperti itu. Dia harus mengakui Ines tampak sangat memukau. Farida takut membalik foto itu, lebih baik jangan dilihat belakangnya. Begitu kata hatinya. Tapi dia juga penasaran. Ia berdoa supaya tak ada apa-apa di belakangnya. Pelan-pelan dibaliknya foto itu seperti akan melihat sesuatu yang mengerikan. Doanya tidak terkabul. Di situ ada tulisan tangan. Khusus untukmu, Mas Gun, dari Ines. Dia membacanya lagi dan lagi, lalu tangannya mencengkeram, remuk. Ketika jari-jari tangannya membuka lagi, foto itu pun jatuh ke lantai. Ia tak peduli, tubuhnya sudah bersandar lesu, matanya terpejam. Untuk sesuatu yang namanya pengkhianatan, hal itu cukup jadi bukti. Di muka umum dan di mukanya, Ines tak pernah berkamu dan memanggil Mas pada Gunawan. Ines selalu bersikap hormat dan segan dengan sebutan Bapak. Tak ubahnya anak buah Gunawan yang lainnya. Pada suatu ketika dulu pernah ada isu, tapi Gunawan membantah. Kelakuannya juga tampak baik-baik saja, sikapnya tak berubah. Walau sibuk, tak kurang mesra. Itu cuma isu, prasangka buruk, mulut usil. Kepercayaan Farida pun menang. Seharusnya Gunawan memusnahkan foto itu sebelum pergi. Dengan demikian, dia akan tetap hidup dalam kenang-kenangannya sebagai suami yang setia. Ternyata rasa dibohongi lebih membangkitkan marah dibandingkan rasa dikhianati. Padahal dia baru saja mengatakan dengan penuh keyakinan kepada Irawan, tetangganya, tentang kepercayaannya pada apa yang namanya kesetiaan. Suatu pernyataan yang lebih merupakan pengalaman pribadi. Ternyata semua itu bohong besar. Dia sudah dikibuli. Dengan geram, Farida melompat lalu berlari ke pesawat telepon. Ia memutar nomor telepon Ratih interlokal ke Jakarta. Padahal kalau ia menunggu barang sejam lagi, berarti jam 9 malam, ia bisa mendapat keringanan biaya percakapan sebanyak separuhnya. Tapi emosinya menuntut agar ia bertindak sekarang juga. Tak lama kemudian Ratih menyahuti, "Rat, aku baru saja menemukan sesuatu tentang Gun dan Ines," kata Farida tanpa basa-basi. Dulu sebelumnya. Diam sebentar. Mungkin Ratih kaget. "Sudahlah Ida, itu masa lalu," kata Ratih dengan suara yang menandakan kebingungannya. "Jadi, kau tahu juga?" sergap Farida. "Oh, jangan emosi begitu, dah. Tenanglah, tenang saja. Ingat-ingatlah, Gun sudah tiada," bujuk Ratih tanpa menjawab pertanyaan Farida. Dan bagi Farida itu berarti membenarkan pertanyaannya. "Orang lain tahu, tapi kenapa aku yang jadi istrinya tidak tahu?" isaknya. "Kau adalah istrinya. Kau memiliki kepercayaan yang kuat, sedang orang lain adalah orang lain." "Tapi kepercayaan itu sudah membutakan aku, Rat." "Itu sudah berlalu, dah. Kau punya masa depan yang lain sekarang." "Tapi, sakit sekali." "Iya, memang sakit, tapi itu akan lewat. Kenapa kau tak memberitahu aku dari dulu?" "Coba renungkan dulu, dah. Kau dulu bahagia, bukan?" "Maksudmu, aku bahagia karena dibohongi?"
Kau bahagia karena kau tidak tahu. Tapi sekarang tak ada artinya lagi. Siapa bilang? Ada. Tapi tak seberapa besar bukan? Itu akan lewat. Gun sudah tiada. Tak ada lagi cinta yang harus diperebutkan. Tak ada lagi kepercayaan yang dipertaruhkan. Kau tak perlu bersaing dengan siapa-siapa. Rasa sakit sekarang tak seberapa besar bila dibanding dulu kalau Gun masih ada. Percayalah dah, nyeri itu akan lenyap. Suara Ratih sayup-sayup sampai saja di telinga Farida. Matanya berkabut tertutup air mata. Pendengarannya serasa berkurang. Ia tak tahan lagi. Telepon ia matikan begitu saja, tanpa bilang apa-apa. Lalu ia berlari lagi ke kamar yang tadi. Ia rebah kembali di kursi malas. Di situ ia menangis sepuas-puasnya. Ya, di situ di tengah-tengah barang kesayangan Gunawan, ia akan mengungkapkan perasaannya. Esoknya Farida menghabiskan sebagian waktu luangnya dengan membaca buku milik Irawan, buku non-fiksi tentang kisah kriminalitas yang menggemparkan dunia. Pemaparannya mendetail dan lengkap, mulai dari jalannya peristiwa pembunuhan, riwayat korban, hasil otopsi atas dirinya. Kemudian pelacakan pembunuhnya yang terkadang berliku-liku. Bila dia tertangkap dipaparkan pula riwayat hidupnya, keterangan ahli jiwa tentang kesehatan psikisnya, lalu proses pengadilan atas dirinya, dan beberapa hukuman yang kemudian diterima. Buku itu tak kepalang menariknya hingga Farida yang semula cuma bermaksud membalik-balik saja halamannya jadi tenggelam dalam keseriusan membaca. Tak terasa emosinya jadi terbawa mengikuti kisah yang dibacanya. Ada kalanya ia memihak kepada korban, lain kali kepada si pembunbun. Motivasi orang membunbun tentu berbeda-beda. Begitu rupa ia terhanyut hingga ketika buku ditutup, kesannya masih saja mempengaruhinya. Peristiwa semalam pun terlupakan. Tapi kalau ingatan itu kembali, ternyata tak menimbulkan rasa sakit seperti semalam, cuma perih-perih saja. Bahkan dia juga tak merasa perlu harus bersusah payah melupakan. Biarkan saja kenangan itu datang. Sengaja mengenang pun tak apa-apa. Hanya terasa ada yang hilang. Kenangannya tentang Gunawan tidak lagi seindah dan sesempurna dulu. Dan itu ternyata membuat ia lebih mampu menerima kehilangan. Kepergian Gunawan tak lagi jadi obsesi. Dengan tabah, ia bisa kembali ke kamar tempat ia menangis semalam untuk membereskan barang-barang yang berceceran di sana. Semuanya dimasukkannya kembali ke dalam tas Gunawan. Tak ketinggalan foto Ines yang sudah remuk. Setelah rapi, tas dimasukkannya ke dalam lemari. Bila masih di meja, Tommy bisa saja nanti membukanya. Makanya dia menaruhnya di dalam lemari. Setelah selesai, ia duduk sebentar di kursi malas untuk beristirahat. Alangkah berbedanya sekarang dengan semalam, pikirnya. Tak disangka betapa singkat waktu yang ia perlukan untuk memulihkan dirinya. Padahal untuk melenyapkan obsesi kenangannya kepada Gunawan, ia memerlukan waktu hampir 2 tahun. Dan terpaksa pula pindah dari lingkungan lamanya. Waktu selama itu sudah tersia-sia. Ia melompat. Waktu yang tersia-sia itu ia akan kejar. Semangatnya menyala. Tangannya gatal untuk menulis. Benaknya terasa sesak oleh ide yang menuntut dikeluarkan. Sebelum menuju meja tulisnya, pandangannya terarah ke pesawat telepon. Tidakkah ia perlu mengucapkan terima kasih? Kondisinya yang sekarang ini mestinya juga berkat bantuan orang lain. Ratih atau Irawan? Ratih tidak menelponnya lagi semalam. Ya,
Tentu saja tidak. Ratih belum tahu nomor teleponnya karena tak sempat ia berikan. Betapapun jengkelnya dia karena Ratih telah menyimpan rahasia itu begitu baik selama bertahun-tahun, dia toh harus mengakui kebenaran pendapat Ratih, dan Ratih telah memberinya banyak hal. Farida memandang jam, belum jam 9. Dengan perhitungan biaya ia memutuskan untuk menghubungi Irawan lebih dulu. Padahal semula tak terpikir bahwa dialah yang akan berinisiatif menelpon Irawan. Bukankah dia perempuan dan yang selalu perlu bicara adalah Irawan? Tapi kali ini lain, gengsi sudah ia singkirkan. "Oh, Bu Ida," suara Irawan kedengaran gembira sekali. "Iya, saya sudah membaca buku Anda." Farida menyebut judulnya. "Bagus sekali. Terima kasih ya, Pak." Farida mengucapkannya dengan penuh perasaan. Memang tak jelas baginya apa yang menyebabkan ia mampu mengatasi kesedihannya dalam waktu yang singkat. Dirinya sendiri, Ratih, buku Irawan, atau ketiganya? "Iya, itu memang bagus," kata Irawan. "Yang lain belum, saya mau menulis dulu." "Oh, kapan?" "Sekarang." "Sekarang?" "Sekarang? Syukurlah. Saya harap cepat selesai." Nanti boleh saya jadi pembaca pertama, Bu?" "Boleh saja, Pak," sahut Farida tertawa. Kali ini Irawan tak bicara banyak karena tak ingin menghambat kegiatan Farida. Begitu dikatakannya dengan serius tapi hangat, kentara gembira sekali. Dia masih harus menelpon Ratih, tapi waktu belum menunjukkan jam 9. Untuk mengisi waktu menunggu itu, ia membersihkan mesin tiknya yang berdebu dan mengganti pitanya. Bungkusan kertas folio ia buka, dan di sisi mesin tik yang masih kosong, ia letakkan map kosong untuk tempat kertas-kertas yang sudah terisi nanti. Lalu segelas air putih diletakkannya di ujung meja yang aman dan dari kemungkinan tersenggol. Air minum selalu penting baginya bila sedang menulis. Dia sering merasa haus, karena itu air minum baginya seperti bahan bakar. Bila sebentar-sebentar ia harus meninggalkan mesin tiknya atau berteriak memanggil pembantu, konsentrasinya akan terganggu. Selesai mengerjakan itu semua, waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat. Seruan Ratih di telepon mengejutkannya. "Kau baik-baik saja dah? Malam tadi aku gak bisa tidur mikirin kau." "Ah, kau baik sekali. Aku sendiri tidur nyenyak. Ketiduran maksudku." "Kau tidur nyenyak?" tegas Ratih dengan suara melengking. Mungkin jengkel karena justru dia yang tak bisa tidur. Farida tak tahan untuk tidak tertawa. "Ah, kau sudah bisa tertawa," gurau Ratih. "Iya, nasihatmu manjur. Terima kasih ya." "Ah, apa betul karena nasihatku?" "Masa iya? Nggak percaya? Ya udah. Aku khawatir semalam mau nelpon gak tahu nomornya. Habis kau putusin gitu saja sih. Waktu itu aku lagi emosi, Rat. Sorry." "Gak apa-apa. Yang penting sekarang sudah pulih." "Ya, sampai nanti ya, Rat. Aku mau nulis sekarang." "Kamu apa?" tanya Ratih dengan rasa heran dan tak percaya dalam suaranya. "Mau nulis." "Ah, syukurlah." Farida tersenyum setelah meletakkan telepon. Ratih tentu keheranan karena ia mau menulis justru di saat sekarang ini. Mungkin aneh, tapi mungkin juga tidak. Bukankah ada kejutan yang bisa menyembuhkan? Dia mengetik sampai jam 12 malam. Bab 5. Baru hari Jumat sore Irawan menelpon lagi. "Bu Ida tidak sedang menulis?" "Tidak. Saya memang pasang kuping dulu. Kalau kedengaran suara mesin tik saya nggak berani nelpon, Bu. Baru sekarang saya memberanikan diri. Pertama-tama karena nggak kedengaran suara apa-apa, dan kedua karena besok pagi-pagi saya akan berangkat ke Medan. Kembalinya mungkin Senin atau Selasa, tergantung selesai tidaknya kerjaan saya di sana."
Farida kembali merasa tersentuh. Alangkah besar perhatian Irawan kepadanya. Kalau begitu, selamat jalan Pak, dan semoga cepat selesai kerjanya. Terima kasih Bu. Apa Ibu mau titip apa-apa? Barangkali Ibu suka markisa. Oh, nggak usah Pak. Saya nggak begitu suka. Pernah coba kok. Terima kasih, sahut Farida tersipu. Perlu buku lagi Bu? Kalau perlu datang saja ke sini, ajaklah si Bibi. Wajah Farida memanas, malu. Tentu Irawan paham kenapa ia tak mau ke sana seorang diri. Yang ada saja belum habis dibaca Pak. Nanti saja seminggu lagi, sahutnya kemudian. Sama Tommy? Iya, sama Tommy. Saya ngerti, kita memang harus menjaga omongan orang, bukan? Banyak mulut usil di sekitar sini, terutama ibu harus dapat menjaga nama. Panas lagi muka Farida. Irawan sudah berterus terang menyatakan pemahamannya. Lagi-lagi dia merasa malu. Toh dia sadar keterus terangan itu lebih baik. Bersambung.